Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu rekan-rekan semua pejuang P3K atau pejuang CPNS di channel kami. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah berita, yaitu tentang 7 poin penting yang harus dipenuhi tenaga honorer agar bisa diselamatkan Presiden Jokowi di seleksi CPNS 2023. Baik, kita simak beritanya. Ini diambil dari halaman lengkongayubandung.com. Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi terus mendorong Menpan RB untuk segera menuntaskan persoalan tenaga honorer. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan jalan tengah untuk penyelesaian persoalan tenaga honorer agar mendapatkan kesejahteraan layaknya PNS lainnya. Selain itu, Presiden Jokowi dan beberapa petinggi lainnya menginginkan penghapusan tenaga honorer bisa diminimalisir dan tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi dapat segera diangkat menjadi PNS. Perlu diketahui, tenaga honorer merupakan pegawai yang pengangkatannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dalam instansi pemerintah untuk melakukan tugas tertentu. Itulah sebabnya, hingga kini status tenaga honorer belum begitu jelas dan masih terus diperjuangkan oleh pemerintah karena keberadaannya juga sangat penting untuk pelayanan publik. Meskipun diketahui memiliki peranan yang tak kalah penting dengan ASN, kabarnya pada tanggal 29 November 2023 nanti tenaga honorer akan dihapuskan oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B185-M.SM 0203/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada poin 6 huruf B disebutkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Surat edaran Menpan RB tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan adanya kabar tersebut, kini para tenaga honorer seluruh Indonesia tengah khawatir terkait nasibnya di masa depan. Untuk menjawab kekhawatiran para tenaga honorer, saat ini Jokowi melalui Menpan RB tengah mengupayakan jalan tengah yang terbaik untuk tenaga honorer. Pemerintah telah memiliki beberapa opsi jalan tengah yang bisa diterapkan untuk tenaga honorer, yaitu diantaranya: 1. Melakukan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN. 2. Melakukan penghapusan tenaga honorer secara menyeluruh. 3. Melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dengan memperhatikan skala prioritas. Jika melihat perkembangan saat ini, Menpan RB kemungkinan akan mengambil opsi ketiga untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Namun tidak semua tenaga honorer bisa langsung diangkat menjadi PNS, hanya yang memenuhi syaratlah yang akan segera menjadi ASN. Syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN telah termuat dalam Surat PKN yang bernomor K.2630-5 Romawi 234-99 tahun 2014 yang meliputi: 1. Tenaga honorer diangkat oleh pejabat pembinaan kepegawaian atau pejabat lain di bidang pemerintahan. 2. Tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi ASN berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun. 3. Tenaga honorer tersebut minimal telah bekerja selama 1 tahun pada instansi pemerintah secara terus-menerus. 4. Selama bekerja, tenaga honorer tersebut tidak menerima upah yang bersumber dari APBN maupun APBD. 5. Tenaga honorer wajib bekerja pada instansi pemerintah. 6. Telah dinyatakan lulus pada seleksi tes kompetensi dasar atau TKD atau SKD dan tes kompetensi bidang atau TKB atau SKB. 7. Mampu memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh perundang-undangan. Bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat di atas memiliki peluang yang sangat besar
untuk bisa diangkat menjadi ASN oleh Presiden Jokowi. Baik, itu berita tentang 7 poin yang harus dipenuhi honorer agar diangkat pada tahun ini menjadi ASN atau menjadi P3K. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam 7 poin tersebut, dan pada tahun ini kita bisa diangkat atau menyandang status P3K atau PNS. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.